Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Pak Ade Sarenga, Pakanheran SEM SIM, selaku dosen mata kuliah Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa. Kami di sini akan mempresentasikan hasil makalah yang berjudul Pengolahan Kinerja Pengadaan untuk memenuhi ujian akhir semester. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya Ulan Pratiwi sebagai moderator dan bersama rekan-rekan saya ada Afla Hasan Mahasti, Elsa Juta Tambunan, dan Nadia Friska Amelia. Di sini ada pokok pembahasan. Yang pertama yaitu kinerja pengadaan, yang kedua pembinaan dan pengembangan kompetensi SDM, yang ketiga etika pengadaan, keempat profesionalisme pengadaan, yang kelima pemberdayaan, keenam peran serta masyarakat, ketujuh pengawasan, dan kedelapan bentuk larangan. Yang pertama yaitu kinerja pengadaan akan dijelaskan oleh Afla Hasan Mahasti. Kepada Afla Has, dipersilahkan. Baik, perkenalkan saya Afla Hasan Mahasti. Saya yang akan menyampaikan materi 1 dan 2. Kinerja pengadaan adalah kinerja yang mengacu pada evaluasi seberapa efisien dan efektif proses pengadaan barang atau jasa yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau entitas. Ini mengacu berbagai faktor seperti kepatuhan, waktu pengadaan, kualitas barang atau jasa yang diperoleh, dan biaya yang dikeluarkan. Kinerja pengadaan ini merupakan kinerja yang mengacu pada hasil atau efisiensi dari proses pengadaan barang atau jasa, termasuk evaluasi terhadap aspek-aspek seperti waktu, biaya, kualitas, kepatuhan terhadap regulasi, serta kemampuan untuk memenuhi kebutuhan organisasi dengan efektif. Langkah terpenting dalam sebuah pengolahan kinerja adalah tidak berhenti pada sebuah pencapaian hasil kinerja. Lebih jauhnya, hal yang harus dilakukan yakni menyusun rencana perbaikan kinerja. Nah, contoh kinerja pengadaan itu ada waktu pengadaan, kualitas barang atau jasa, biaya pengadaan, kepatuhan terhadap peraturan, dan kepuasan pengguna. Selanjutnya, materi kedua, yaitu pembinaan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia. Pembinaan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia adalah proses yang dilakukan untuk mengembangkan kompetensi karyawan dalam rangka meningkatkan kinerja dan efektivitas organisasi. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti pendidikan, pelatihan, bimbingan, mentoring, dan konseling. Pengembangan sumber daya manusia ini juga berfungsi untuk mengatur kinerja individu dan tim, mendorong pencapaian hasil kerja, dan mendukung kepemimpinan. Nah, di sini ada beberapa mencangkup pembinaan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia. Yang pertama ada pelatihan. Pelatihan ini memberikan pelatihan formal atau informal kepada karyawan untuk meningkatkan keterampilan teknis, manajerial, atau interpersonal mereka. Yang kedua ada pendidikan. Pendidikan ini mendukung karyawan dalam mengejar pendidikan tambahan seperti kursus atau gelar untuk meningkatkan keahlian mereka dalam bidang tertentu. Yang ketiga ada mentoring. Mentoring ini menyediakan mentor atau coach yang berpengalaman untuk memberikan arahan, dukungan, dan umpan balik mereka kepada karyawan yang sedang mengembangkan keterampilan atau karir mereka. Selanjutnya ada pengembangan karir. Nah, di sini memfasilitasi pengembangan karir seperti identifikasi jalur karir, pembuatan rencana pengembangan pribadi, dan memberikan kesempatan untuk mengambil tanggung jawab baru atau proyek yang menantang. Selanjutnya, evaluasi kinerja. Di sini, evaluasi kinerja itu melakukan secara berkala untuk mengidentifikasi kekuatan dan area pengembangan karyawan,
serta menyusun rencana pengembangan berdasarkan hasilnya. Dan yang terakhir, ada program rotasi. Program ini memberikan kesempatan bagi karyawan untuk bekerja di berbagai departemen atau proyek guna memperluas pemahaman mereka tentang organisasi dan meningkatkan keterampilan lintas fungsional. Baik, itu saja sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Pak Masti. Selanjutnya yaitu etika pengadaan akan dijelaskan oleh Nadia Priska. Kepada Nadia dipersilakan. Baik, perkenalkan nama saya Nadia Priska Amelia. Di sini saya akan menyampaikan mengenai materi 3 dan 4. Yang ketiga ini ada etika pengadaan. Jadi, etika pengadaan dalam pengelolaan kinerja pengadaan merupakan prinsip yang penting untuk menjamin transparansi, efisiensi, dan kinerja tinggi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Etika pengadaan mencakup prinsip seperti tertib, profesionalisme, mandiri, rahasia, dan tidak mempengaruhi pengadaan. Nah, adanya tertib dan tanggung jawab mendukung tercapainya tujuan pengadaan barang dan jasa. Tujuan pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah untuk mengembangkan produk lokal, meningkatkan peran UMKM, meningkatkan peran usaha nasional, mendorong adanya ekonomi merata dan memaksimalkan pengadaan berkelanjutan, serta mendorong penggunaan barang dan jasa dalam negeri. Selanjutnya di sini ada beberapa prinsip etika pengadaan. Yang pertama yaitu keterbukaan dan transparansi. Jadi menjaga proses pengadaan agar terbuka dan transparansi sehingga tidak ada kecurangan atau praktik yang tidak etis. Lalu keadilan dan kesetaraan. Memastikan bahwa semua pemasok diperlakukan secara adil dan setara dalam kesempatan untuk bersaing dalam proses pengadaan. Lalu ada integritas, bertindak dengan jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam setiap tahap proses pengadaan, serta menghindari konflik berkepentingan. Lalu yang keempat ada penghindaran diskriminasi, tidak melakukan diskriminasi berdasarkan ras, agama, gender, atau faktor lainnya terhadap pemasok atau pihak lain yang terlibat dalam proses pengadaan. Lalu yang kelima ada penggunaan sumber daya secara bijaksana, menggunakan sumber daya organisasi termasuk uang dan waktu dengan bijaksana dan efisien untuk kepentingan organisasi. Lalu yang keenam ada kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Mematuhi semua hukum, peraturan, dan kebijakan yang berlaku terkait dengan proses pengadaan barang atau jasa. Lalu yang ketujuh itu ada kepatuhan terhadap standar profesional. Mematuhi standar profesional dalam bidang pengadaan seperti kode etik dan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh organisasi profesi atau asosiasi terkait. Lalu yang kedelapan itu ada kepatuhan terhadap standar kualitas. Memastikan bahwa setiap barang atau jasa yang diadaikan memenuhi atau melebihi standar kualitas yang diinginkan atau diharapkan. Lalu yang kesembilan ada pengelolaan konflik kepentingan. Mengidentifikasi dan mengelola konflik kepentingan dengan jujur dan transparan, serta mengambil langkah-langkah untuk mengurangi risiko penyalahgunaan kekuasaan atau perlakuan tidak adil. Lalu yang terakhir ada penghargaan terhadap keragaman. Menghargai dan memanfaatkan keberagaman dalam pengadaan, termasuk mendukung partisipasi pemasok dari berbagai latar belakang dan kelompok demografis. Lalu yang keempat di sini ada profesionalisme pengadaan. Profesionalisme merupakan aspek kunci dalam setiap aktivitas bisnis, termasuk pengadaan barang dan jasa. Menjalankan tugas secara profesional memastikan bahwa setiap langkah dalam proses pengadaan dilakukan dengan integritas, etika, dan keahlian yang tinggi. Hal ini melibatkan penggunaan standar terbaik dalam setiap aspek pengadaan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi vendor.
Nah, profesionalisme pengadaan tidak hanya berfokus pada aspek teknis dan operasional, tetapi juga pada kemampuan untuk berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait seperti vendor, manajemen internal, dan stakeholder lainnya dengan cara yang efektif dan efisien. Nah, tujuan utama dari profesionalisme pengadaan ini adalah untuk memastikan bahwa organisasi memperoleh barang atau jasa dengan harga, kualitas, dan waktu yang optimal, sambil meminimalkan risiko dan mematuhi standar etika dan hukum yang berlaku. Di sini untuk mengembangkan profesionalisme terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama yaitu profesionalisme membutuhkan aparat birokrasi yang membutuhkan tingkat pendidikan yang tinggi dan pengetahuan yang luas. Yang kedua yaitu untuk membangun aparatur yang profesional memerlukan pelembagaan nilai, sikap, dan perilaku yang diturunkan dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta didorong keinginan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik dan bermartabat. Yang ketiga, di sini ada untuk mempercepat pengembangan profesionalisme dalam birokrasi, pemerintah juga perlu mendorong dan memfasilitasi pengembangan administrator publik sebagai sebuah profesi yang berdiri sendiri, sebagaimana profesi lainnya. Lalu yang terakhir ada profesionalitas aparatur birokrasi dapat dikembangkan ketika mereka memiliki ruang yang memadai untuk mengambil diskresi. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nadia Priska Melia. Selanjutnya yaitu pemberdayaan akan dijelaskan oleh saya. Pemberdayaan pengadaan mengacu pada upaya untuk meningkatkan kapasitas keterampilan dan kemampuan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Tujuannya adalah untuk memberikan otonomi dan tanggung jawab kepada individu atau tim yang bertanggung jawab atas pengadaan, sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dan efektif dalam mengelola sumber daya, mengidentifikasi vendor potensial, melakukan negosiasi, dan memastikan pelaksanaan kontrak yang sesuai dengan kebutuhan dan standar organisasi. Pemberdayaan dalam pengadaan juga melibatkan pengembangan kompetensi individu atau tim pengadaan melalui pelatihan dan pendidikan dan mentoring. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengadaan, mengurangi biaya, mempercepat proses, dan meningkatkan kepuasan stakeholder melalui penerapan praktik terbaik dan inovasi dalam pengadaan. Di sini ada prinsip pemberdayaan pengadaan. Yang pertama yaitu otonomi. Otonomi adalah memberikan kebebasan kepada tim pengadaan untuk mengambil keputusan dan bertindak sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu meningkatkan kompetensi, menyediakan pelatihan dan pengembangan keterampilan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan tingkat pengadaan dalam melaksanakan tugasnya. Yang ketiga yaitu keterlibatan stakeholder, mengintegrasikan kebutuhan dan harapan stakeholder dalam proses pengadaan serta memfasilitasi komunikasi yang efektif antara tim pengadaan dengan pihak-pihak terkait lainnya. Yang keempat yaitu transparansi dan akuntabilitas, menyediakan mekanisme untuk melacak dan mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya, proses pengambilan keputusan, dan hasil yang dicapai oleh tim pengadaan. Yang kelima yaitu pemberian dukungan, menyediakan sumber daya, alat, dan informasi yang diperlukan oleh tim pengadaan untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Yang keenam yaitu peran serta masyarakat. Berikut adalah beberapa peran masyarakat dalam pengelolaan kinerja pengadaan. Yang pertama yaitu mengawasi proses pengadaan. Masyarakat dapat memantau dan mengawasi proses pengadaan untuk memastikan bahwa proses tersebut dilakukan secara transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku. Yang kedua yaitu memberikan masukan dan feedback. Masyarakat dapat memberikan masukan, saran atau feedback terkait kebutuhan harapan dan kepuasan mereka terhadap pengadaan barang dan jasa
yang dilakukan oleh organisasi. Yang ketiga yaitu mengawal pelaksanaan kontrak. Masyarakat dapat membantu mengawasi dan memantau pelaksanaan kontrak pengadaan untuk memastikan bahwa vendor atau pemasok memenuhi komitmen mereka sesuai dengan syarat-syarat kontrak yang telah disepakati. Yang keempat yaitu mengidentifikasi potensi risiko dan penyelewangan. Masyarakat dapat membantu mengidentifikasi potensi risiko, penyelewangan, atau praktik koruptif dalam proses pengadaan dan melaporkannya kepada pihak yang berwenang untuk ditindak lebih lanjut. Yang kelima yaitu mendorong praktik pengadaan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Masyarakat dapat mendorong pengadaan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan dengan mengedepankan kriteria-kriteria seperti efisiensi energi, penggunaan bahan ramah lingkungan, dan praktik pembuangan yang bertanggung jawab. Yang terakhir yaitu pendidikan dan advokasi. Masyarakat dapat berperan dalam memberikan pendidikan, pelatihan, dan advokasi terkait pentingnya pengadaan yang baik, transparan, dan akuntabel kepada berbagai pihak yang terlibat dalam proses pengadaan. Baik, selanjutnya perkenalkan, nama saya Elsa Jutambunan. Di sini saya akan menyampaikan materi ke-7 dan ke-8, yaitu yang ke-7 pengawasan. Pengawasan pengelolaan kinerja pengadaan merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang jasa pemerintah berjalan dengan baik dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pengawasan pengelolaan kinerja pengadaan dapat dilakukan oleh berbagai pihak, seperti Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah atau LKPP, Kementerian Keuangan, dan pihak lain yang terlibat dalam pengadaan. Pengawasan ini dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti pengelolaan kinerja, evaluasi, dan pemberitahuan secara terbuka. Selanjutnya, yang ke-8, bentuk larangan. Berikut ini adalah beberapa bentuk larangan yang sering ditemui dalam pengelolaan kinerja pengadaan. Yang pertama, konflik kepentingan. Larangan bagi pihak yang terlibat dalam proses pengadaan untuk memiliki kepentingan pribadi atau finansial yang bertentangan dengan kepentingan organisasi dalam pengadaan tersebut. Yang kedua, praktik korupsi dan suap. Larangan ini siapapun yang terlibat dalam proses pengadaan untuk menerima atau memberikan suap, hadiah, atau insentif lainnya yang dapat mempengaruhi keputusan pengadaan. Yang ketiga, diskriminasi dan nepotisme. Larangan bagi pihak yang terlibat dalam proses pengadaan untuk mendiskriminasi atau memberikan perlakuan khusus kepada pihak tertentu berdasarkan faktor-faktor seperti ras, jenis kelamin, agama, atau hubungan keluarga. Yang keempat, pelanggaran hukum dan regulasi. Larangan bagi organisasi atau individu untuk melanggar hukum, regulasi, atau standar yang berlaku dalam pengadaan barang atau jasa. Baik, selanjutnya di sini ada sesi tanya jawab. Pertanyaan yang pertama, bagaimana perusahaan dapat meningkatkan kinerja pengadaan mereka? Jawabannya, jika vendor tidak memenuhi standar kinerja yang diharapkan, langkah-langkah yang diambil biasanya melibatkan evaluasi mendalam terhadap penyebab ketidaksesuaian tersebut. Pertama, tim manajemen akan mengidentifikasi secara spesifik di mana vendor tidak memenuhi harapan. Selanjutnya akan dilakukan komunikasi terbuka dan jelas dengan vendor mengenai kekhawatiran dan harapan perusahaan. Selama proses ini akan ditetapkan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan bersama dengan jadwal waktu yang realistis. Jika perbaikan tidak tercapai, maka opsi lain seperti negosiasi ulang kontrak atau penggantian vendor mungkin dipertimbangkan. Keseluruhan proses ini membutuhkan kerja sama antara pihak internal, perusahaan, dan vendor untuk mencapai solusi yang memuaskan bagi kedua belah pihak. Pertanyaan kedua, bagaimana pemberdayaan dalam pengadaan dapat mendorong inovasi dalam proses pengadaan barang atau jasa? Jawabannya adalah
Pemberdayaan dalam pengadaan memberikan ruang bagi individu atau tim pengadaan untuk mengambil inisiatif, bereksperimen dengan pendekatan baru, dan mencari solusi kreatif untuk tantangan yang dihadapi dalam pengadaan barang atau jasa. Nah, dengan memberikan otonomi dan tanggung jawab, pemberdayaan merangsang individu atau tim untuk mencari cara-cara baru untuk meningkatkan proses pengadaan, seperti menggunakan teknologi baru, mengembangkan metode negosiasi yang inovatif, atau mengeksplorasi hubungan dengan vendor yang lebih strategis, yang akhirnya mendorong inovasi dalam pengadaan. Baik, pertanyaan ketiga, bagaimana cara mengatasi tantangan dalam menerapkan pengelolaan kinerja pengadaan? Nah, ada beberapa cara untuk mengatasi tantangan dalam menerapkan pengelolaan kinerja pengadaan. Yang pertama yaitu meningkatkan dukungan manajemen. Mendapatkan dukungan manajemen dengan mengkomunikasikan manfaat pengelolaan kinerja pengadaan dan menunjukkan bagaimana hal itu dapat membantu organisasi untuk mencapai tujuannya. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas data dan informasi. Bisa membangun sistem pengumpulan data yang efektif dan harus dipastikan bahwa data yang dikumpulkan akurat dan lengkap. Lalu yang ketiga yaitu mengembangkan keahlian, memberikan pelatihan kepada staf tentang pengumpulan data, analisis data, dan pelaporan seperti yang saya jelaskan tadi. Caranya bisa kursus, mentoring, konseling, dan lain-lain. Lalu yang keempat yaitu membangun budaya akuntabilitas. Itu menciptakan budaya akuntabilitas di mana staf harus punya rasa bertanggung jawab atas hasil kinerja mereka. Oke, di sini kesimpulannya yaitu kinerja adalah kinerja pengadaan mengacu pada evaluasi seberapa efisien dan efektif proses pengadaan barang atau jasa yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau entitas. Ini mengacu berbagai faktor seperti kepatuhan, waktu pengadaan, kualitas barang atau jasa yang diperoleh, dan biaya yang dikeluarkan. Pembinaan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM) ini dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti pendidikan, pelatihan, bimbingan, mentoring, dan konseling. Cukup sekian dari materi yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.